Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, aduh, capek banget nih nyeting melulu, ya kan. Nah, sekarang gua mau ngopi-ngopi nih, ngopi-ngopi di pinggir jalan aja lah, nggak usah yang bagus-bagus. Walaupun kita ngopi-ngopi, tetap bakalan gua ngebahas masalah aquascape. Nah, kita mau ngebahas apa? Lu tungguin. Oke bang, nih bang, gua kemarin banyak DM bang. Alhamdulillah mereka tuh percaya untuk bertanya ke gua gitu. Tapi gua nggak bisa ngejawabnya. Ya sedikit yang gue bisa gitu, tapi yang gua nggak bisa ya gua sekarang gua mau serahin nih ke lu gitu. Gua serah terima. Lo bilang enak-enak. Ya itu enak. Ini jangan enak. masalah lu kasih gua, lu masalah kasih Ini gua, enak bang, ini enak. Nah pertanyaan pertama nih bang, yang gua mau tanyain itu masalah tanaman agak lambat nih bang pertumbuhannya. Nah sebenarnya secara umum kenapa tanaman tumbuhnya lambat itu karena memang ada 3 faktor yang harus dipenuhi. Ada 3 faktor yang belum lu penuhi gitu. Jadi 3 faktor ini disebut sebagai segitiga kehidupan dari aquatic plant. Contohnya mungkin lu belum memenuhi unsur cahayanya. Yang pertama cahayanya. Yang kedua lo belum memenuhi unsur dari karbon dioksidanya. Yang terakhir atau jangan-jangan nutrisinya nih lo yang kurang nih. Gitu. Kenapa tumbuhan itu nggak maksimal? Itu biasa dari 3 faktor ini nih. Cahaya cek dulu. Ini lampunya overlight apa terlalu rendah? Contoh ini lo anubias, lo kasih overlight melting habis. Yang kedua, ini lo mau ada rotala, lo kasihnya low light. Gimana mau merah? Gitu. Ini satu cahaya. Yang kedua adalah karbon dioksida. Lu ada tanaman-tanaman yang memang butuh CO2 tinggi gitu kan, tapi lu kasihnya CO2-nya nggak ada, nggak lu injek. Nggak sama sekali pakai CO2 lah gitu. Ada CO2 tapi sedikit. Gitu. Nggak lu injek. Jadi dengan maksimal pertumbuhannya. Nah, yang terakhir adalah nutrisi. Ini udah oke, ternyata nggak kasih makan tuh tanaman. Ya kurus lah gitu bro. Nah oleh karena itu sesi ini gue akan bahas tentang nutrisi bro, biar lo paham tentang masalah-masalah yang ditanya sama teman-teman lo itu DM itu. Nah udah dijawab sama dia. Jadi gue nggak perlu jawab lagi. Ya udah. Telepon. Ini. Halo. Ini. Lah kok HP hilang? Jadi kamera Ini bohong. Ditipu dong berarti gua. Nah bang, sekarang lu jelasin nih bang masalah nutrisi bang. Lu lagi berantem lu. Nih, nutrisi itu sebenarnya ada dua tipe. Jadi ada yang makro, ada yang mikro. Di setiap pupuk cair yang lain juga pun kayak gitu bang? Iya, jadi makro itu artinya dibutuhkan secara banyak oleh tumbuhan. Maka namanya makro besar. Nah, ada lagi mikro kecil sedikit. Nah, itu dibutuhkan sedikit. Itu oleh tumbuhan. Nah, yang paling kita perlu bahas adalah unsur makro dulu nih. Makro dulu. Nah, sama ketumbuhan darat, kita butuh namanya satu nih NPK. NPK itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu gue bang. Jadi N itu kan dari kata namanya nitrogen. Nitrogen. N, P-nya adalah fosfor, K-nya adalah kalium. Nah, kalau di orang bule itu namanya potasium. NPK ini paling basic dan paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Nah, habis itu ada namanya ada Ca, ada kalsium, ada namanya magnesium, ada namanya sulfur. Nah, ini yang setelah NPK untuk unsur makronya. Tapi itu semua jenis tanaman tuh bang? Hampir semua tanaman sama. Hampir semua tanaman air. Iya, semua tanaman air, tanaman darat itu adalah zat yang paling banyak dibutuhkan. Gitu. Jadi ada NPK, ada Ca, ada Mg, ada sulfur. Nah, setelah itu adalah unsur yang sedikit dibutuhkan oleh tumbuhan. Contohnya gini, misalkan kayak lu makan nih,
lu makan lebih banyak kan adalah nasi. Nasi biasanya Nah, nasi. NPK tuh kayak nasi sebenarnya. Jadi unsur yang paling banyak dibutuhkan. Jadi dia itu kayak glukosa. Nah, yang unsur mikronya itu adalah vitamin sebenarnya. Oh, vitamin. Jadi tambahan-tambahan. Tambahan-tambahannya. Dan itu nggak boleh kebanyakan juga gitu. Kalau kebanyakan Nah, jadi setiap unsur itu ternyata mereka berantem juga. main Namanya pukul-pukulan. antagonis bahasanya. Contohnya nih, kayak Fe itu tidak boleh nih ketemu dengan yang namanya mangan. Mangan wis mangan ora udut. Wenak pasti banget. Mangan itu unsur unsur. Jadi suatu zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan namanya mangan. Intinya tadi ada namanya unsur makro sama mikro. Itu dulu nih, lu mesti Ya itu dulu yang saya kita jelasin nih. Ya, Itu jadi dulu. makanya makro itu dibutuhkan banyak, mikro sedikit. Tapi Ya. kalau lu nggak ada mikronya, tumbuhan nggak maksimal. nggak maksimal hidupnya. Gitu. Kenapa? Karena lu makan nasi doang, ini doang, tapi lu nggak minum vitamin, cepat sakit. Cepat sakit. Terus juga metabolisme tubuh lu nggak maksimal. Sehat nih sehat nih Sehat memang. itu sehat, itu tapi jadi on. Jadi on. Gitu, Bener. Gi. Karena lu nggak ada vitaminnya. Nggak ada vitaminnya, gitu. Itu namanya unsur mikro. Jelas ya? Ini paling basic tuh. Paling basic bener. Gitu. Nah, sebenarnya yang paling unik dari tumbuhan air itu adalah bagaimana tumbuhan itu mencari nitrogen. Kenapa? Karena ada banyak cara tumbuhan itu mencari N. Cari N. Nitrogen. Iya. Satu dengan cara dia itu dapetin dari unsur namanya NH4 atau amonium. Ada lagi dengan cara dia ngambil dari nitrit. Gue baru nih denger kayak gini. Ada lagi dari unsur namanya nitrat. Ada lagi unsurnya nitrat. Nah, sebenarnya nitrit itu dihindari karena nitrit itu sebenarnya agak beracun dan berbahaya bagi tumbuhan juga, bagi Tumbuhan ikan semua. juga. Ikan juga. Nitrit berbahaya. Gitu. Jadi semua ini ya, semua dari tanaman terus dari hewan-hewan juga Ya, itu bahaya. Bahaya. Semua juga sama kayak amonium juga sebenarnya. Jadi amonium sama nitrat itu kalau tumbuhan tuh dan alga suka dengan namanya amonium. Amonium. Suka. Itu suka banget itu Suka alga. banget. Gitu. Kemarin Karena ngomong sih emang dia sama gua, "Bang, gua suka banget sama amonium," katanya gini. Si Alga tuh ya yang ngomong sama gua. Alga ya? Iya, si Alga. anaknya siapa dia? Iya. Anak tangga sebelah. Gitu. Jadi sebenarnya amonium itu tumbuhan tuh senang dengan amonium karena apa? Dia itu ketika mengambil amonium dia nggak butuh energi yang besar dibanding dengan ngambil nitrat. Tetapi secara kesehatan tumbuhan itu lebih baik bagi tumbuhan kalau nitrat. Nah, kalau amonium dia gede tapi bongsor tapi tidak kuat stemnya. Stemnya tidak kuat. Jadi dia tuh punya batang nggak kuat. Justru dengan nitrat dia lebih kuat. Nah, biasanya di mix gitu, di mix dengan antara amonium sama si nitrat, bro. Yang paling penting adalah bagaimana cara tumbuhan itu mendapatkan nutrisi. Lo tau nggak di mana? Kayaknya pori-pori kayak Bang. Dia juga punya pori-pori kayaknya Bang. Pori. Kemarin gua lihat ada sih tanaman yang berpori-pori. Pori-pori. Lucu banget ya. Dari pori-pori mana ada tanaman pori-pori. Bener dari situ, tapi ada bagian lain namanya adalah daun. Daun dan akar. Daun dan akar. Jadi tumbuhan itu mengambil itu dari akar dan dari si daun. Gitu. Oh, berarti nggak dari batang dia ya? Enggak. Nggak dari batang. Itu kan ada tiga tuh dia, daun, Ya, batang sama akar. Berarti yang diambil nutrisi itu dari daun sama akar. Gitu. Nah, akar ini ngambil dari substrat. Makanya Makanya ada namanya pupuk dasar, Gi. Ya, pupuk dasar Gitu. dan soilnya gitu. Terus yang berikutnya adalah dari daun. Nah, kalau nitrogen itu senang dari daun. Nitrogen. Oh, nitrogen. Ngambil nitratnya, ngambil amoniumnya dari daun. Artinya apa? Artinya apa? Dari air. Oh, dari air. Kalau fosfornya dari akar. Kaliumnya dari daun. Gitu. Sehingga sebenarnya penting banget itu menjaga supaya air lu itu bernutrisi, bro. Bener. Gitu. Itu Itu penting banget. gitu. Jadi selalu ada ada substrat, ada soil, ada pupuk das. Lu juga mesti maintain bagaimana supaya tumbuhan air itu dapat asupan nutrisi dari daunnya, yaitu dengan cara lu kasih pupcir gitu. Dengan cara lu kasih pupcir, nutrisi untuk ngebantu ya, Bang ya. Ngebantu kesehatan tanaman. Yang kedua dari nutrisi di airnya, gitu. Nutrisi di air. Nah, sebenarnya ketika dapat nutrisi di air itu dia bisa dapat dari makanan ikan. Kalau menurut si Diana Wallstadt,
jadi sumber nutrisi alami dari makanan ikan. Karena apa? Dia kan menjadi amonia, kemudian masuk ke bakteri cycling nih, jadi namanya nitrat. Nah, itu jadi makanan juga bagi si tumbuhannya. Gitu. Nah, tapi lu juga sebenarnya bisa bikin sih sebenarnya, pupuk sendiri gitu. Bisa bang? Bisa lah. Gitu tadi kan ada yang penting ada N, ada P, ada K, ada Ca, ada magnesium gitu ya. Itu bisa digunain ya bang? Bisa lu gunain gitu. Iya, lu jadi bisa belanja sebenarnya di toko-toko kimia gitu ya. Cuma emang agak mahal. Contohnya kayak amonium nitrat gitu kan, NH4NO3. Jadi dia itu mahal banget gitu. Harganya juga mahal yang pertama. 100 gram doang, 300.000. Seriusan. Mendingan kalau kayak gitu gue beli aja di toko yang udah jadi. Seriusan, tapi memang juga nggak sembarangan lu bisa ngeracik gitu. Contoh gini, lu mesti tahu ilmunya tentang nutrisi tanaman. Oh betul. Nah, sebenarnya banyak referensi sih di internet, di YouTube gitu ya, tentang kebutuhan tanaman gitu. Nah, kalau lu ngebikin kayak gitu mah memang kelihatannya sih mudah aja gitu. Cuman komposisinya nih bang gitu. Kan setiap tanaman itu pasti berbeda kan gitu. Sebenarnya berbeda, tetapi bisa juga kita anggap tuh ada namanya rata-rata kebutuhan. Ya benar. Nah, makanya ada namanya sistem atau cara pembuatan nutrisi nih. Benar. Kalau gua patokan gua adalah tombar. Tombar. Apa tuh bang tombar? Si tombar itu, lu nggak tahu tombar? Nggak tahu bang. Bener-bener parah. Nggak tahu tombar gua. Apa? Tombar itu profesor, bro. Kemarin gua ketemu sama dia. Iya, gua ketemu sama dia. Jadi tombar itu orang yang keren menurut gue ya. Dia itu punya jurnal tentang tanaman air dia. Terus dia itu bikin penelitian. Terus dia itu punya parameter-parameter yang dia ukur untuk tanaman air. Tombar itu memang udah spesialisnya aquatic plant. Gitu. Spesialis tanaman air. Iya, jadi dia kuliah tinggi-tinggi itu doang, Ki. Gila, bro. Gila emang tuh si tombar. Nah, si tombar tuh bikin namanya estimate index. Jadi indeks estimasi untuk memberikan nutrisi dalam air. Contohnya adalah nitrat. Ini gua bocorin. Nitrat itu bagi si tombar angka yang ideal adalah angkanya 7 sampai 15 ppm. Buset. 7 sampai 15 ppm. ppm itu apa sih, Gi? Itu yang di security sini nih PM. Itu polisi militer. Polisi militer itu. Ini ppm. Kameramen gue geli banget. Brengsek banget. Gue kayak ngajarin anak PAUD. Jadi ppm itu namanya part per million. Jadi 1 bagian dalam sejuta. 1 bagian dalam sejuta. Gitu. Keren. Jadi 15 unsur nitrogen dalam sejuta air. Gila, keren banget ya. Gitu, bro. Oke, keren tuh si siapa? Tombak gitu. Tombar. Tombar. Ya, nah, tombar itu adalah di angka 7 sampai 15. Nah, cuma ada masalah juga, Gi. Tombar itu kan membuat tuh estimasi itu ya. Cuma yang jadi masalah adalah air di Indonesia itu tuh cukup menarik. Air di Indonesia parameternya di Indonesia. Iya, karena kalau beda pasti ya, Bang. Beda-beda. Oleh karena itu dulu pas waktu gue bikin Pukcir gitu ya. Dino tuh udah riset tentang bagaimana parameter yang ideal tuh, yang umum tuh berapa sih di Indonesia. Setelah ini kita akan sambung lagi gitu masih tentang nutrisi. Iya, di part 2. Oh, part 2 ada part 2-nya? Iya. Part 2 P. Pasif lah pokoknya. Apa sih? Oke. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe kita punya channel supaya kita makin semangat dan pantengin sesi berikutnya di part 2 tentang nutrisi. Oke, guys. Gua Gigi. Gua Rizwandi. Aku Air untuk Indonesia. Happy escaping, guys.